Selamat pagi anak-anakku kelas 5 semuanya, bersama dengan Mr. Angga di sini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris yang mana topiknya masih berfokus pada lesson 3, yaitu degrees of comparison. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat beliaulah kita bisa mengikuti pembelajaran sampai hari ini ya. Baik, pada pembahasan tentang degrees of comparison, yang mana pada pertemuannya sebelumnya kita telah membahas tentang positive degree ya, atau persamaan ya, atau equality. Nah, jadi untuk hari ini kita akan berfokus pada comparative degree ya. Nah, untuk poin-poin pembahasan sendiri pada video pembelajaran ini, yang pertama itu ada definisi dari comparative degree, yang kedua ada structure dari comparative degree, dan yang ketiga kita akan mereview ya seluruh pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari comparative degree ya. Nah, jadi pengertiannya adalah, kita bisa baca bersama-sama ya. Comparative adjectives are used to compare differences between the two objects they modify. Nah, sini artinya kata sifat komparatif atau perbandingan itu digunakan untuk membandingkan perbedaan di antara dua objek atau benda yang dijelaskan ya. Jadi di sini singkatnya comparative degree itu adalah penggunaan dari kata sifat ya, yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya berbeda ya. Nah, di sini misalkan lebih ya. Jadi comparative degree itu lebih dari. Nah, itu intinya, lebih dari. Entah itu lebih besar atau lebih kecil atau lebih tinggi dan sebagainya ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut ya. Nah, di sini comparative degree itu intinya penambahan, yaitu penggunaan dari adjektif ditambah dengan akhiran er ya, atau penggunaan dari more, kata more ditambahkan dengan adjektif ya. Jadi ada dua di sini ya. Jadi tentunya apakah kata sifat itu menggunakan akhiran er atau menggunakan kata more di awal itu berbeda-beda tergantung dari syllables atau suku kata ya. Jadi suku kata itu menentukan sekali di sini ya. Oke, mari kita lihat contoh pertama, kata sifat dengan akhiran er di sini. Contohnya kata sifat di sini adalah large, yang artinya besar. Nah, kemudian ditambahkan dengan akhiran er, jadinya larger, yang artinya lebih besar. Yang berikutnya ada kata sifat small, yang artinya kecil. Nah, ditambahkan akhiran er, jadinya smaller, yang artinya lebih kecil ya. Terus ada fast, yang artinya cepat, dan kalian tambahkan akhiran er, itu artinya faster, artinya lebih cepat ya. Berikutnya ada kata sifat high, yang artinya tinggi, dan ditambahkan akhiran er, jadinya higher, itu artinya lebih tinggi ya. Nah, itu kuncinya, comparative adjectives, lebih dari. Berikutnya contoh kata sifat yang menggunakan awalan atau kata more ya sebelum kata sifatnya itu. Contoh kata sifat menggunakan more di sini ada beautiful, yang artinya cantik atau indah, ditambahkan dengan kata more, jadinya more beautiful, artinya lebih cantik. Berikutnya ada dangerous, yang artinya berbahaya ya, ditambahkan dengan more, jadinya more dangerous, yang artinya lebih berbahaya. Ada kata sifat intelligent ya, artinya cerdas atau pintar, ditambahkan dengan more, jadinya more intelligent ya. Nah, jadi itu contoh ya penggunaan akhiran er dan more pada kata sifat ya dalam konteks comparative degree ini. Nah, jadi di sini pada poin yang berikutnya kita akan membahas kata-kata sifat apa saja yang bisa ditambahkan dengan akhiran er atau awalan more ya. Jadi itu bergantung pada syllables atau suku kata. Nah, di sini ada kata sifat yang menggunakan satu suku kata atau one syllable,
ada yang menggunakan 2 syllables atau 2 suku kata, ada yang menggunakan more than 2 syllables atau menggunakan lebih dari 2 suku kata, dan yang terakhir ada irregular. Nah, sini irregular itu maksudnya adalah comparative adjectives yang tidak memerlukan akhiran er atau tidak menggunakan more, tapi dia berubah ya, bentuk katanya berubah atau penulisannya itu berbeda, tapi dia tetap bermakna comparative ya, atau bermakna comparative degree. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pertama kita mulai dari adjective dengan one syllable atau kata sifat dengan satu suku kata. Nah, kita baca dulu definisinya ya. Jadi kita bisa baca bersama-sama. Add er for the comparative if the adjective has a consonant plus single vowel plus consonant spelling. The final consonant must be doubled before adding the ending. Nah, di sini maksudnya untuk kata sifat dengan satu suku kata, kalian biasanya menambahkan akhiran er. Ya, ingat, kata sifatnya ketika kalian baca hanya bentuk suku kata, kalian tambahkan akhiran er. Nah, dengan catatan kata sifat dengan pola konsonan, vowel, dan konsonan, maka konsonan terakhirnya itu dibuat double ya, atau ditambah seperti itu pada bagian akhirnya, lalu ditambahkan akhiran er. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh ya. Nah, di sini ada kata fat yang artinya gemuk ya. Jadi pola dari katanya itu ada F yaitu merupakan konsonan, ada E yang merupakan vowel atau huruf hidup ya, dan T yang juga merupakan consonant atau huruf mati ya. Jadi jika kalian menemukan pola seperti itu, maka kalian harus doublekan ya, atau tambah lagi huruf konsonan yang terakhir itu. Nah, di sini jadinya double T ya, dan ditambahkan akhiran er. Jadinya fatter, yang artinya lebih gemuk ya. Nah, yang berikut contoh lain adalah kata sad ya. Jadi polanya consonant, vowel, dan consonant. Maka kalian tambahkan doublekan ya konsonan terakhirnya itu D ya. Jadi D-nya ada 2 dan ditambahkan akhiran er, jadinya sadder, yang artinya lebih sedih ya. Oke ya. Nah, berikut pada poin kedua ada adjective with 2 syllables atau kata sifat dengan 2 suku kata. Kita baca dulu definisinya. Adjectives with 2 syllables can form the comparative either by adding er or by preceding the adjective with more. Ya, jadi sini maksudnya kata sifat dengan 2 suku kata itu bisa membentuk pola comparative degree ya, atau comparative adjectives dengan menambahkan, dia bisa ditambahkan dengan akhiran er atau bisa juga kalian tambahkan dengan more. Jadi dia di sini bisa dibilang istilahnya ambigu. Seperti itu ya. Jadi bisa 2 kemungkinan itu, bisa ditambah dengan akhiran er atau dengan menambahkan more ya. Oke, kita masih baca penjelasannya ya. In many cases both forms are used, although one usage will be more common than the other. If you are not sure whether a 2-syllable adjective can take a comparative ending, play it safe and use more instead. Nah, di sini maksudnya dalam banyak gini ya, kasus seperti itu, kedua bentuk biasanya sering digunakan ya. Meskipun satu bentuk itu sebenarnya lebih sering digunakan daripada bentuk lainnya. Nah, misalkan maksudnya di sini misalkan contoh kata happy ya. Happy kan ada 2 syllable. Ya, kadang orang mengucapkan happy itu dengan more happy atau juga dengan happier ya. Tapi mungkin hanya satu di sana yang sering digunakan ya, atau umum digunakan. Mungkin happier ya. Tapi biar kalau kalian ragu seperti itu, kalian bisa hanya menambahkan more ya, dengan khususnya untuk kata sifat dengan 2 syllables. More happy, atau yang nanti untuk contohnya kita lihat ya. Kita masih di definisi. Nah, yang terakhir definisinya. Nah, untuk adjectives yang berakhiran dengan y atau y, change the y to an I before adding the ending. Nah, untuk kata sifat yang berakhiran dengan huruf y, maka kalian tambahkan atau ganti y-nya itu dengan i dan tambahkan akhiran er ya. Nah, agar lebih jelas lagi kita lihat contoh ya.
Nah, di sini ada kata sifat happy ya dengan two syllables. Tadi sempat Mister singgung ya. Jadi dia berakhiran dengan y, maka y-nya berubah menjadi i dan tambahkan akhiran er ya, jadinya happier. Ya. Nah, seperti yang sesuai dengan definisinya tadi, kata sifat dengan dua suku kata itu kalau kalian tidak yakin ya apakah dia dengan menggunakan akhiran er atau more, lebih baik kalian play it safe ya, bermain aman saja, tambahkan saja more, bisa ya, more happy ya, jika kalian tidak yakin. Nah, itu kuncinya ya. Contoh lain di sini adalah busy atau sibuk ya, y-nya diganti dengan I dan tambahkan akhiran er, jadinya busier, artinya lebih sibuk ya. Sama seperti tadi, jika tidak yakin kalian bisa tambahkan more ya. Apakah dia menggunakan akhiran er atau more, kalian tambahkan saja more busy, no problem ya. Oke. Sekarang adjective with 3 or more syllables. Jadi kata sifat dengan 3 atau lebih suku kata ya. Nah, kita baca definisinya dulu. Adjectives with 3 or more syllables form the comparative by putting more in front of the adjective. Nah, di sini dengan kata sifat dengan 3 atau lebih suku kata, dia menggunakan more ya. Jadi dia tidak menggunakan akhiran er, hanya menggunakan more. Itu yang perlu kalian ingat ya. Nah, contoh kata sifat dengan 3 syllables or more, contohnya beautiful ya. Jadi ada yang pertama itu kita eja dulu ya, beautiful. Nah, ada 3 suku kata ya. Nah, karena ada 3, kalian tambahkan more ya, jadinya lebih cantik atau lebih indah. Contoh lain, powerful ya, kita coba eja berapa suku kata, powerful. Jadi ada 3 suku kata, maka kalian tambahkan more di sana ya. Nah, jadi itu ya, mudah kan? Yang berikutnya ada irregular comparatives ya. Jadi adalah kata sifat perbandingan irregular atau irregular itu artinya tidak teratur ya. Di sini bentuknya berubah ya. Seperti yang Mister bilang tadi, jadi dia tidak menggunakan more ataupun akhiran er. Contohnya kata sifat di sini ada good ya, artinya bagus. Perubahannya itu bukan menjadi gooder, tapi dia menjadi better ya. Better di situ artinya lebih baik ya. Contoh lain adalah bad, yang artinya buruk. Dia bukan menjadi better, tapi dia menjadi worse. Nah, ini perlu kalian ingat, hafalin. Terus ada little, yang artinya kecil ya. Dia menjadi less, bukan menjadi littler gitu ya. Berikutnya ada much, bukan menjadi mucher, tapi dia menjadi more. Seperti itu ya. Ini banyak contoh lainnya, nanti kalian bisa search ya. Oke. Nah, berikutnya ada structure. Jadi untuk structure sendiri itu hampir mirip dengan positive degree ya. Hanya saja perbedaannya pada penggunaan dari adjectives-nya. Oke, di sini formulanya ada subject plus verb or to be plus adjective comparative. Nah, adjective comparative-nya ingat penambahan more ataupun akhiran er. Ataupun kalau dia kata sifatnya irregular, kalian berubah bentuk ya. Dan ditambahkan dengan than ya. Setelah comparative adjectives-nya itu, kalian tambahkan than ya, artinya daripada. Lalu tambahkan noun atau noun phrase atau object ya. Contoh kalimat di sini ada I am smarter than my brother. Nah, sini artinya saya lebih cerdas daripada saudara saya atau saudara laki-laki saya. Oke, kita ulas bersama-sama. I di sini berfungsi sebagai subjek ya, sesuai dengan formulanya. Am di sini sebagai to be. Smarter di sini adalah adjective comparative ya. Jadi berasal dari kata sifat smart dan ditambahkan dengan akhiran er ya, jadinya smarter, yang artinya lebih pintar. Nah, setelah itu ada than ya. Jadi dalam bentuk comparative degree kalian harus ada than-nya ya, untuk membandingkan sesuatu dengan benda lain. Nah, than ini di sini fungsinya sebagai preposition ya. Than my brother, yang merupakan noun phrase atau objek di sana. Oke, contoh lain di sini ada a Lamborghini is more expensive than a Fortuner. Nah, di sini adalah penggunaan more ya. Tadi kan penggunaan akhiran er. Nah, sekarang di sini contoh yang menggunakan more ya. Letaknya sebelum kata sifat. Oke, kita ulas bersama-sama parts of speech-nya. A Lamborghini itu adalah subjek ya, berfungsi sebagai subjek.
Is itu adalah to be, ya. More expensive itulah adjective comparative-nya, yang artinya lebih mahal, ya. Expensive mahal, more expensive lebih mahal. Then preposition and a Fortuner itu adalah noun phrase atau objeknya sana, ya. Jadi Lamborghini harganya lebih mahal dari Fortuner, ya. That's a fact, I think. Oke, ya. Itu sentence structure-nya, ya. Untuk membuat kalimat dalam bentuk comparative degree. Nah, mari kita review sekarang materi yang sudah kita bahas atau Mr. Angga sudah sampaikan tadi, ya. Nah, comparative degree talks about. Jadi comparative degree itu berbicara tentang apa sih? Apakah A, equality in quality or quantity? Nah, di sini maksudnya apakah persamaan dalam kualitas ataupun kuantitas, atau B, difference in quality or quantity, atau perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Nah, jadi apakah komparatif itu berbicara tentang persamaan atau perbedaan? Ya, tepat jawabannya B, ya, perbedaan dalam kualitas dan kuantitas, ya. Unlike positive degrees. Ya, tidak seperti positive degrees itu adalah persamaan, ya. Kalau komparatif ya perbedaan. Nah, yang kedua, comparative degree is a term that relates to the uses of. Jadi penggunaan comparative degree itu tentang apa sih? Apakah A itu berhubungan dengan adjectives and affixes er and more? Apakah penggunaan kata sifat dan akhiran er atau imbuhan er atau more? Atau B, adjective and affixes est and most, atau kata sifat dengan imbuhan est dan most? Yang mana kira-kira yang tadi kalian pelajari? Tepat, ya, itu A, ya, adjective and affixes er and more. Jadi itu, ya, comparative degree, ya, more dan er itu kuncinya. Oke, yang berikutnya, ya, contohnya di sini adalah kata happier and more beautiful, ya. Jadi menggunakan akhiran er dan menggunakan imbuhan more, ya. Baik, yang terakhir, ya, what if we switch the subject to the object? Do they still have the same meaning? Bagaimana kalau kita mengganti atau menukarkan subjek menjadi objek dan sebaliknya objek menjadi subjek? Apakah artinya masih sama? Kalau positive degree kan dulu sama, ya, meskipun kita ubah subjeknya menjadi objek atau objeknya menjadi subjek, artinya tetap sama. Nah, sekarang coba kita tes, ya. Ini ada kalimat, an elephant is heavier than a rhino. Seekor gajah lebih berat daripada seekor badak, ya. Nah, sekarang coba kita ganti an elephant-nya menjadi a rhino, dan a rhino-nya kita ganti menjadi an elephant. Apakah sama artinya seperti tadi? Nah, sekarang kalimatnya, a rhino is heavier than an elephant. Nah, tadi kan gajah lebih berat dari badak. Nah, sekarang badak lebih berat dari gajah. Tentu saja berbeda, ya. Jadi jawabannya no, mereka tidak memiliki arti yang sama, ya. Jika kalian menukarkan subjek, ya, dari subjek menjadi objek, kemudian objek menjadi subjek, maka kalian harus mengganti kata comparative adjectives-nya atau kata sifat perbandingannya itu, ya. Cari lawan kata dari heavier. Jadi lawan kata dari heavier itu kan lebih berat. Jadi lawan katanya adalah lighter atau lebih ringan. Jadi di sini jadinya a rhino is lighter than an elephant. Atau badak lebih ringan daripada gajah, ya. Jadi seperti itu, cari lawan katanya kalau subjek dan objeknya ditukar. Nah, seperti itu, ya. Oke, any questions? Pasti kalian punya banyak pertanyaan, ya. Jangan malu bertanya ke Mister melalui nomor WhatsApp Mister Angga, ya. Oke. Dan juga Mister sudah lampirkan tugas, ya, pada Google Classroom. Silakan dikerjakan, ya. Akhir kata, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Goodbye.